Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian. Mohon maaf tadi saya harus mengulangi kembali untuk masuk kembali ke FB Live karena ada gangguan teknis. Pertama, selamat menunaikan ibadah puasa bagi semua saudara-saudari muslim yang menjalankan, dan tentunya dalam waktu hitungan hari sebentar lagi saudara-saudari akan merayakan hari kemenangan, demikian juga kita ikut berbahagia di dalamnya. Dan tentunya Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan yang sebelumnya. Tantangan kita lebih kuat tapi tidak akan menghilangkan nilai-nilai silaturahmi, nilai-nilai kebersamaan dan religi yang menguatkan hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Semoga apa yang dimaksud Tuhan menjadi maksud yang sangat indah dan baik buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, semoga Anda juga dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini sudah sekali kita tidak pernah berjumpa dalam live. Bukan berarti kita tidak bekerja. Banyak hal yang harus diurus oleh gugus tugas. Tadi Pak Bupati selaku Ketua Gugus Tugas sudah menyampaikan rilis media secara resmi kepada masyarakat umum, dan saya sebagai Wakil Ketua 1 akan menyampaikan detail terkait rilis media tersebut. Yang pertama, hari ini adalah hari yang berbahagia sebenarnya buat kita semua. Karena pasien nomor 750 yang dari Belitung Timur ditemukan dan dirawat di RSUD Marsidi Judono telah menjalankan swab ke-5 dan ke-6 dengan hasil keduanya negatif. Artinya pasien kosong warga Bekasi yang berdomisili di Belitung Timur dalam rangka usaha telah dinyatakan sembuh, dan saat ini kemungkinan nanti sore atau besok pagi akan dipindahkan ke tempat karantina transisi selama 14 hari ke depan supaya kita memastikan bahwa yang bersangkutan sudah bersih dari virus dan sudah bisa kembali ke kehidupan yang lebih normal. Untuk itu kami mengucapkan selamat kepada pasien 750 yang dengan sabar, dengan tabah menjalankan semua proses isolasinya. Semua pasien-pasien yang terkait dengan kontak 750 itu menjadi kewenangan pemerintah dan gugus tugas Kabupaten Belitung Timur untuk mengumumkan. Namun ada satu kontak pasien yang berkaitan dengan 750 tersebut adalah warga Aik Merbau, Jalan Permata. Hasil swab testnya puji Tuhan negatif. Jadi seluruh swab test yang kemarin dikirimkan ke Litbangkes kaitan dengan 750 dan kaitan dengan warga Kabupaten Belitung dinyatakan negatif. Bapak Ibu sekalian, hari ini juga hari dimulainya sejarah baru Rumah Sakit Umum Daerah Marsidi Judono, di mana laboratorium Rumah Sakit Haji Marsidi Judono hari ini resmi mengoperasikan laboratorium TCM atau tes cepat molekuler yang bisa melakukan swab test dan sekaligus mengeluarkan hasil secara resmi tanpa harus mengirimkan ke luar Belitung. Laboratorium kita sudah resmi menjadi lab pertama di Pulau Belitung yang bisa mengeluarkan hasil resmi, positif atau negatif untuk COVID-19. Jadi mulai hari ini tidak perlu lagi gugus tugas mengirimkan swab dari pasien yang disinyalir ataupun yang merupakan suspek COVID-19 ke laboratorium lain di luar Pulau Belitung. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, dua kabar yang sangat baik tersebut. Kemudian ada beberapa hal yang sangat mengkhawatirkan kami di gugus tugas.
saya akan membacakan beberapa hal yang kenapa saya sebut mengkhawatirkan. Kita semua melihat euforia masyarakat kita di Indonesia dan termasuk di Pulau Belitung. Awalnya seluruh Indonesia tertuju matanya ke Pulau Belitung karena melihat bagaimana masyarakat Belitung dengan disiplin dan tertib konsisten menjalankan yang namanya physical distancing atau jarak fisik. Dan menjalankan semua protokol kesehatan dengan baik, bahkan jauh daripada kabupaten kota lain mulai melaksanakan, Belitung sudah melaksanakannya terlebih dahulu. Gerak cepat Belitung ini mendapatkan perhatian dari seluruh Indonesia. Karena itulah, saya mengingatkan kepada seluruh masyarakat kita terlalu cepat bereforia, kita terlalu cepat untuk berpesta, kita terlalu cepat untuk menyatakan bahwa kita sudah merdeka dari COVID-19 dan kita melupakan semua yang kita kerjakan dengan keras bersama-sama sejak 1,5 bulan yang lalu. Akibatnya tentu banyak. Semoga apa yang menjadi kekhawatiran kami tidak terjadi di Kabupaten Belitung. Ada beberapa fakta yang akan kami kemukakan sore hari ini. Semoga bisa mengingatkan Anda semua untuk tidak sebebas-bebasnya melakukan kegiatan tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Kita sangat maklum bahwa kita sudah lama berada di dalam rumah. Saat keluar rumah awalnya menggunakan masker, sekarang saya melihat 65% lebih masyarakat kita melupakan yang disebut dengan masker. Bahkan kita lupa untuk menjaga jarak fisik. Dan yang namanya sesering mungkin cuci tangan, tampaknya itu hanya menjadi angat-angat tai ayam. Kita sudah lupa semua yang sebut dengan protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu, Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung atas koordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini Gubernur yang dihadiri oleh Kapolda dan Danrem. Kita melakukan rapid test sebanyak 346 rapid test di 3 pasar di Tanjung Pandan. Pasar pertama adalah Pasar Tanjung Pandan. Ada 111 orang yang dilakukan pemeriksaan dan hasilnya dari 111 ini semuanya non-reaktif. Kemudian yang kedua, Pasar Berehun, dari 45 orang yang dites, 1 orang dinyatakan reaktif. Pasar Berehun, 1 orang dinyatakan reaktif. Dan orang ini sudah diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Marsidi Judono. Di Pasar Baro, 40 orang dites rapid dan 40-nya non-reaktif. Pasar Hatta, 50 orang dites rapid, 1 orang dinyatakan reaktif. 1 orang dinyatakan reaktif, dan saat ini pun sudah diisolasi di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Marsidi Judono. Keluarganya semua sudah dilakukan rapid test, dan kita belum bisa menyimpulkan apapun sampai swab testnya keluar, dan sampai dengan masa inkubasinya lewat. Kita perlu ingat bahwa masa inkubasi seseorang tertular adalah hari ke-14. Jadi, kita tidak boleh bersenang terlalu dini. Kawan-kawan sekalian, artinya, sampai hari ini, Rumah Sakit Umum Daerah Marsidi Judono bisa mengumumkan bahwa 1 pasien positif nomor 750 yang dititipkan oleh Belitung Timur dan ditemukan oleh kita dan dirawat oleh kita telah dinyatakan sembuh. Kemudian yang kedua, pasien hasil rapid test reaktif. Ada 2 pasien dari pasar, pedagang pasar, 1 orang swab testnya sudah keluar dinyatakan negatif, 1 orang belum keluar swab testnya dan masih akan diproses di laboratorium SCM Haji Marsidi Judono dan besok akan kami umumkan. Karena dengan hadirnya laboratorium sendiri, dalam waktu 2 jam kita bisa melakukan
evaluasi dan konklusi atau kesimpulan terhadap pasien ini positif atau negatif. 1 jam untuk 1 kali swab. Ya, 2 jam saja kita sudah bisa menyimpulkan apakah pasien ini positif atau negatif. Nggak perlu lagi kita nunggu berhari-hari. Jadi kami pastikan bahwa besok kami akan mengumumkan hasil swab terhadap 4 orang pasien yang saat ini sedang dalam proses isolasi. Siapa mereka? 1 adalah pedagang pasar yang hasil swabnya belum keluar, yaitu pasar Hatta. Yang kedua adalah seorang pegawai instansi. Ya, pegawai instansi, bukan pemerintah daerah tapi lebih kepada badan vertikal pemerintah pusat. Badan vertikal pemerintah pusat. Usianya relatif muda, belum mencapai 30 tahun. Dan saat ini sudah diisolasi. Rapid test menunjukkan sangat terang sekali, kuat sekali arah menuju ke arah positif. Semoga tidak positif. Mohon doanya semua. Kemudian 2 lagi adalah penumpang pesawat hari Sabtu yang lalu dari Jakarta yang mengangkut 35 orang. Dan kita tahu itu adalah pesawat terakhir yang mengangkut penumpang dari Jakarta ke Belitung. Akibat perubahan regulasi, Belitung sangat kelelahan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan peraturan tersebut. Dan 30 lebih penumpang yang mendarat di Belitung semuanya berbekal surat sehat dari instansi yang terkait. Namun seperti yang kita sampaikan dan seperti kita baca dalam berita, surat sehat bukanlah jaminan. Surat sehat bukanlah jaminan. Kita semua tahu banyak sekali surat sehat yang dipalsukan. Bahkan dengan biaya 70.000 bisa dibeli secara online dan saat ini sudah ditangkap oleh kepolisian. Namun masih banyak oknum yang menggunakan kesempatan COVID ini untuk mencari keuntungan dengan menjual surat tes sehat, rapid, swab, dan lain-lain tanpa menjalankan proses tersebut. Hal ini bisa mengakibatkan Belitung dan daerah lain kecolongan. Karena dalam aturan hanya berbekal surat tersebut saja, orang sudah bisa terbang. Dan surat-surat yang menurut saya sangat mudah dipenuhi. Untunglah Belitung menggunakan mekanisme isolasi mandiri 14 hari. Semua orang yang mendarat di Belitung wajib menggunakan gelang, mengaplikasi di-download, dan mereka juga harus diisolasi 14 hari di rumahnya. Sehingga interaksi kemungkinan pasien positif hanya terjadi di bandara, tidak terjadi di tempat umum. Kecuali yang bersangkutan tidak disiplin, mengelabuhi petugas misalnya, dengan tidak menggunakan gelang, membuka gelang, mematikan aplikasi, dan akhir-akhir ini kita akui bahwa masyarakat kita sudah tidak sekuat minggu yang lalu untuk mengawasi orang-orang yang datang dan sedang menjalankan proses swaisolasi. Karena kalau hanya mengandalkan petugas, tentu sangat terbatas. Mengapa 2 penumpang pesawat tersebut kami isolasi, padahal sudah berbekal surat sehat? Karena 2 penumpang tersebut baru pulang dari Bangladesh mengikuti tablik di sana. Jadi jamaah tablik baru pulang dari Bangladesh dan sudah menjalankan swab test di Jakarta, namun kami tetap ingin meyakinkan beberapa hari yang lalu kami rapid test. Dalam rapid test menunjukkan itu reaktif. Dan ketika reaktif adalah sebuah protokol kesehatan yang harus dijalankan adalah melakukan swab test. Dan swab testnya sudah diambil 2 kali, hasilnya akan keluar besok. Bapak Ibu sekalian, kenyataan ini harus membuka mata kita semua. Bahwa saat ini Belitung bukanlah zona hijau yang bisa
dinikmati dengan sebebas-bebasnya kita tanpa protokol kesehatan. Memang benar, kita harus hidup terbiasa dan beradaptasi dengan COVID. Tapi bukan dengan cara yang vulgar, sporadis, dan langsung total. Kita beradaptasi hidup dengan COVID secara bertahap. Membuka aktivitas secara bertahap. Tapi seandainya dari 4 orang yang sedang diisolasi saat ini karena rapid testnya reaktif, misalnya mudah-mudahan tidak terjadi ada yang positif kembali. Anda bisa bayangkan gugus tugas harus mulai kerja keras kembali. Karena sangat mungkin Anda menjadi bagian daripada penularan tersebut atau yang tertular. Semoga ini tidak terjadi. Dan kita harus membutuhkan kerja keras, Bapak Ibu sekalian. Saya tadinya dengan gugus tugas berharap hari ini tugas kita tuntas, karena 750 sudah sembuh, dan Belitung Timur tidak berkontribusi kasus baru. Namun kalau nanti dari 4 kasus reaktif ini semuanya negatif, maka memang faktanya Belitung tidak lagi merawat pasien COVID. Tapi kalau dari 4 ini ada, maka kita akan kembali. Kita akan kembali ke titik awal kita untuk memulai pelacakan dengan kerja keras. Jadi saya bermohon kepada Anda semua untuk selalu mengingat yang namanya protokol kesehatan. Kita tidak akan mungkin kembali ke hidup normal. Sebuah kenyataan bahwa COVID-19 tidak akan hilang dari muka bumi dalam waktu dekat. Kita harus mulai membiasakan diri dengan cara baru dalam hidup kita. Cara barunya adalah kebiasaan kita untuk bercuci tangan sehabis bertemu siapapun, baik itu anggota keluarga memegang barang-barang yang kita ambil dari luar rumah atau ditransfer dari luar rumah. Kemudian yang kedua, kebiasaan kita untuk senantiasa langsung mandi setelah keluar dari luar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak fisik saat berada di luar rumah. Yang keempat, yang saat ini di Belitung tidak dilakukan lagi, menggunakan masker. Menggunakan masker. Jadi itulah yang terjadi kawan-kawan sekalian. Jadi ini yang bisa kami sampaikan kepada Anda semua. Ada kabar baik dan ada kabar yang menegangkan. Semoga kita semua menyadari bahwa saat ini yang kita hadapi adalah sebuah fakta bahwa Belitung belum dalam situasi bebas COVID. Saya berharap Anda semua tetap disiplin, komitmen dan konsisten. Apa yang kami lakukan, kami marah, kami kesal, itu semata-mata untuk menyelamatkan hidup kita ke depan. Dan saya berharap kita senantiasa untuk mengingat pesan-pesan ini. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sekali lagi jaga kesehatan dan imunitas Anda. Sebentar lagi hari kemenangan. Tapi mengingat hari kemenangan kita rayakan di tahun yang penuh tantangan, ada pandemi COVID-19, kami memohon dengan sangat protokol kesehatan terus dijalankan. Terima kasih banyak, selamat sore, salam sejahtera, semoga